Karena ada hadis Nabi, idza jama'a ahadukum ahlahu fala yantur ilal farji fa innahu yurisul lama wala yaksurul kalam fa innahu yurisul haros. Ketika kalian itu bersetubuh, maka jangan melihat alat kelamin ini, karena itu bisa mendatangkan ketinggal. Di anak itu naudzubillah, itu sakit peninggalan ini ku. Sampai falau nasiyan itu. Kan sambung kalau ini tertib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi wa fi ulumi bi asghari bidarin amin. Falau nasiya lamun mongko lamun lali sapa mutawaddi wong kang wudu mutawaddi at-tartiba ing tertib. Lali ya napa lam yakfi mongko ora cukup apa wudu. Lam yakfi mongko ora cukup apa wudu. Ketika seseorang itu wudu tapi lali tertibnya ada. Jadi mantun basuh wajah langsung naik basuh napa kaki atau mengusap kepala. Jadi gak mengusap, gak membasuh tangan, lali tertib. Mari basuh wajah, langsung aja ngusap kepala, mari ngono basuh tangan. Jadi gak tertib. Nah, ketika ada seorang yang wudu tapi lupa tertibnya, gimana? Lam yakfi, maka gak cukup. Artinya gak sah. Harus diulang lagi. Maksudnya diulang di sini ya dari mulai gak usah basuh wajah, langsung dari tangan. Jadi kalau dia diteruskan gak diulangi, kewalik tertibnya kewalik, maka yang sah itu yang dianggap sah adalah basuhan wajah. Yang dianggap sah itu basuhan wajah. Otomatis ya nggak sah wudu, nggak tertib. Karena tertib ini merupakan mustahikun, perkara yang wajib, bukan mustahab di dalam madhab Asy-Syafi'i. Walau salah lamun basuh sapa mutawaddi arba'ata a'dha'ihi. Nah niki tertib di sini wajib itu, sehingga dia kalau gak tertib enggak sah. Nah, itu kalau ada permasalahan seperti ini, walau salah lamun basuh sapa mutawaddi arba'ata a'dha'ihi ing papat piro-piro anggotane mutawaddi daf'atan kelawan ambalan wahidatan kang siji bi'idnihi kelawan idine mutawaddi. Apabila ada seorang yang wudu membasuh keempat anggotanya secara bersamaan, bi'idnihi dengan idinnya. Sini ini bukan syarat idin, meskipun nggak diidini atau diidini ya sama aja, karena yang diiktibar di dalam membasuh wudu itu, anggota wudu itu ya terbasuh, bukan membasuh. Dan artinya kalau dengan tanpa izin orang lain atau dengan perkara yang lain ya sah saja. Nah, bukan syarat ini. Syaratnya di situ ketika ada seorang yang wudu dengan membasuh keempat anggota wudunya, wajah, tangan, kepala, terus kaki, dibasuhnya secara daf'atan wahidatan, secara bersamaan.
Gimana irtafa'a hadasa wajhi, irtafa'a mongko dadi ilang apa hadasu wajhi, hadase wajahe mutawatik fakot hale blokone wajah. Maka yang hilang itu hadas wajahnya saja, artinya tangannya, apa namanya, tangannya, kepala, kaki. Sing wajib ini kan 4. Nah, wajah, tangan, kepala, kaki. Nah, ketika ada orang wudu dengan membasuh keempat anggota wudu ini secara bersamaan. Nah, jadi misalkan mau kan wong ngoten kok. Ati wonten wong papat. Jadi anggota tubuh ini ono sing bagian pertama membasuh wajah, tangan, kepala, kaki, dan misalkan itu dituangkannya secara bersamaan, nah, dia membasuhnya secara bersamaan 4 orang ini, maka yang hilang itu hanya cuman hadas wajahnya saja. Yang tangan ini nggak bisa karena nggak tertib, nah, berbeda dengan omsu, nyelulup. Jadi kalau masalah basuhnya itu dengan dicawuhi, nah itu harus tertib hakiki. Jadi tertib ini kan wonten kalih, wonten tertib hakiki, wonten tertib namine maknawi. Nah, sing tertib hakiki ya ini ulama itu mensyaratkan kalau dibasuh dengan cara dituangkan, ini harus tertibnya hakiki. Lain lagi dengan selulup ngoten niku. Selulup cukup dengan tertib takdiri. Jadi nggak cukup dengan basuh kaya ngeten niki. Meskipun secara niku ada istilahnya tertib takdiri kaya dene selulup niku mau, tapi ulama itu membedakan antara selulup dengan membasuh niku wow, dengan membasuh dicawuhi niku wow. Nah, berbeda lah, dicawuhi harus dengan tertib takdiri, tertib hakiki, bukan tertib takdiri. Jadi ketika menurut pendapat ini memang ada khilaf masalah ini. Tadi kalau menurut pendapat ini ya nggak sah. Ketika kita wudu dengan kan ada itu namanya kalau mandi junub niku lho. Mandi junub niku wis cukup dengan niat mandi besar. Itu hadas wudunya, hadas kecilnya itu sudah terhilangkan dengan niat hadas besar. Itu. Kalau menurut pendapat ini yang nggak sah. Yang hilang hadasnya itu cuma hanya wajahnya saja, nah, karena membasuh apa dicawuhi ngoten. Berbeda kalau elok. Nah, itu aja ketika apa namanya niat pada waktu wajah dibasuh itu. Lek niat ya nggak sah. Jadi kalau dicawuhi sama selulup itu beda. Tapi ada yang mengatakan ya nggak beda, nggak ada bedanya. Di situ bisa dikatakan tertib takdiri, artinya sah saja wudu dengan cara seperti itu. Sehingga kalau mandi besar, kalau menurut kaul yang kedua yang mengatakan nggak ada bedanya antara apa dicawuhi kali selulup niku model kayak ngoten niku gak ada bedanya menurut kaul kedua. Otomatis kalau menurut kaul yang kedua ini, nah ketika kita mandi besar, niat mandi besar sekaligus di situ hilang hadas kecilnya, terus gak perlu wudu. Nanti tercukupi dengan niat hadas besar. Wa sunanu
Wa sunanuhu utawi pira-pira sunai wudu, ail wudu itegese wudu. Iku asyratu asya'a ana 10 pira-pira perkara. Wa fi ba'di nusakhil matni lan iku tetep ing dalam sebagiane pira-pira salinane matan, dan di dalam kitab matan sebagian kitab matan itu ada redaksinya itu menggunakan asyru hisolin utawi 10 pira-pira pekerti. Jadi di sebagian redaksi matan itu lafadznya bukan asyratu asya tapi asyru hisolin. Wa sunanuhu asyratu asya at-tasmiyatu nyatane tasmiyah maca bismillah awalahu ing dalam kawitane wudu. Wa aqalluha utawi luwe kidike maca bismillah atas mian iku bismillahi lafat bismillah. Wa akmaluha lan utawi sempurnane bismillah atas miya iku bismillahirrahmanirrahim lafat bismillahirrahmanirrahim. Jadi sunnahnya wudu itu di dalam kitab takrib ada 10. Yang pertama adalah membaca bismillah pertama kali. Nah, ini termasuk sunnah wudu al-kharijah minal wudu al-qauli. Nah, jadi sunnah wudu itu dibedakan, ada sunnah qauli, ada sunnah fi'li. Ada sunnah qauli fi'li kharijah keluar dari wudu, ada yang di dalam wudu niku. Nah, ini termasuk sunnah qauli yang pertama yang termasuk kesunahan di luar wudu, dilakukan sebelum wudu. Dan paling sedikitnya adalah membaca bismillah. Sempurnanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Jadi waktu membaca bismillahnya itu ketika pertama kali, yakni ketika membasuh kedua telapak tangan. Ketika membasuh kedua telapak tangan itu membaca napa namine bismillahirrahmanirrahim, tapi sebelumnya ta'awud dulu. Ta'awud, baca ta'awud, perlindungan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau di sini itu dikatakan bacanya alhamdulillahi alal islam wa ni'matihi, alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura wal islamu nura, rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Terus baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, bacanya itu ya ketika membasuh telapak tangan itu. Nah, ketika membaca itu hati kita itu niat sunanal wudu, ngelakoni sunai wudu. Jadi di dalam hati niat ngelakoni sunai pas basuh tangan. Nggih, pas basuh tangan mulut kita mengucapkan ta'awud sama bismillah. Wow, sekali donga Allahumma ja'alal ma'a tahuron niku. Jadi di sini ada 3 pekerjaan yang dilakukan secara bersamaan, yakni hati, lesan, dan juga anggota tubuh itu dilakukan secara bersamaan. Nanti 3 anggota dilakukan secara bersamaan. Hati niat sunnah wudu, mulut mengucapkan bismillah ta'awud, terus bersertaan dengan membasuh telapak tangan. Kedua telapak tangan. Nah, sempurnanya adalah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi cukup bismillah juga cukup. Nah, soalnya niki pun hasil kesunahan. Bismillah tak pun hasil. Karena sunai tenggene hadis niku la wudu'a
liman la yadhkuru smallahi alaih. Tidak sempurna wudunya seseorang yang tidak menyebut asma Allah. Di situ dijelaskan la yudhkaru smullah. Nah, tidak menyebut asma Allah. Jadi bismillah tok niku wis cukup. Malang nggih. Bismillah. Tapi wonten niku sing napa sing mahasiswa saiki model konteks hadis itu ngomong bismillah tok. Gak bismillahirrahmanirrahim. Oleh sing enggal ngoten niku. Berarti enggak sesuai dengan sunnah kalau gitu. Jadi malih hadis niku pun apa teks itu memang teksnya niku lak ngoten. La wudu'a liman la yadhkuru smallah. Tidak sempurna wudunya seseorang yang tidak menyebut asma Allah. Berarti bismillah, disuruh menyebut bismillah. Tapi konteksnya ini harus dipahami. Ngono wonten hadis Kanjeng Nabi meneh. Pada waktu Nabi Arab napa namine awa ila firasyi, ketika mau tidur. Nah, niku Kanjeng Nabi napa gegem tangane ngeten. Maksudnya arep donga. Nah, di situ Nabi niki hadis sing ngriwayataken Sayyidah Aisyah menjelaskan perilaku Kanjeng Nabi ketika mau tidur. Nah, ketika mau tidur Kanjeng Nabi niku ndonga. Nah, sadurunge ndonga niku waqul wa qara'a qul wallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Jadi Kanjeng Nabi ketika mau tidur membaca qul huwallahu ahad dan membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Mosok nek qul huwallahu ahad to. Lah mboten. Kalau Kanjeng Nabi nek qul huwallahu ahad gak diterusno. Jadi dari teks hadis niku ngomongnya mek huwallahu ahad. Mboten diterusno ka. Masa mek huwallahu lagi. Ya huwallahu ahad sak terus ngoten. Memang hadisnya ngoten. Nah kayak niku layat kurus Allah niku hadisnya ya ngoten, tidak menyebut asma Allah. Bukan berarti kok bismillah toh. Ya diterusakan bismillahirrahmanirrahim. Sempurnanya adalah dengan menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Nggih, perbandingannya nggih kaya hadis iku. Ya. Ini bukan berarti Nabi ngongkon Sayyidah Aisyah niku memberitahu Kanjeng Nabi ketika mau tidur membaca qul huwallahu ahad, membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, tiga kali. Oke. Jadi bukan berarti kok mek maca qul tok ngoten niku. Nggih sak marine lah ngoten. Nek delok teks hadis nggih ngoten niku pancen ngoten. Kalau melihat teksnya. Terus fa in taraka atasmiya awalahu atabiha fi asna'ihi. Fa in taraka lamun ninggal sapa mutawaddi atas miyata ing maca bismillah awalahu ing dalam kawitane wudu ata mongko nekanono sapa mutawaddi biya kelawan tasmiyah fi asna'ihi ing dalam tengah-tengah wudu. Kalau lupa dia tidak membaca bismillah ketika awal wudu, maka sunnah juga membacanya di tengah-tengah wudu. Nah, tapi fa in faragha mongko lamun wis rampung sapa mutawaddi minal wudu'i saking wudu lam yukta mongko ora mongko ojo nekani sapa mutawaddi biya kelawan tasmiyah. Tapi lek wis rampung ya ojo maca bismillah karena sudah habis waktunya. Berbeda dengan makan, marsu mangan wis entek lali awalnya gak maca bismillah, tengah-tengah gak maca bismillah, wis entek panganane nggih sing tetep disunahkan baca bismillah. Beda lek wudu tengah-tengah sih disunahno. Tapi lek
jima malah awal itu. Harap jima bersetubuh niku nggih sunnahe kan baca bismillah pertama kali. Nah, lek lali pertama kali ya gak disunahkan, tengah-tengah gak disunahkan, akhir-akhir juga gak disunahkan ya. Tengah-tengah bismillah. Tengah-tengah boleh disunahkan. Bismillah ya. Kasep. Kasep. Ngasep. Oke. Lek arep mbok maneh baru. Tapi wudu sih, nggih wudu sih. Kasep. Arep mbok wudu sih. Orang kata bismillah. Selamat dalam niatan. Sampe direwangi setan lho Kak. Maca bismillah. Rewangi setan gak maca bismillah. Oke, beling-beling. Dadi lek jima ya kena nopo kok mek disunahno awale tok. Karena makruh hukumnya itu berbicara ketika bersetubuh itu makruh. Makanya di situ enggak disunahkan membaca bismillah di pertengahan ataupun akhir. Karena ada hadis Nabi, "Idza jama'a ahadukum ahlahu fala yandur ilal farji fa innahu yurisul lama wala yaksurul kalam fa innahu yurisul haros." Ketika kalian itu bersetubuh, maka jangan melihat apa namanya alat kelamin ini, karena itu bisa mendatangkan mboten ketinggal. Di anak niku naudzubillah. Itu sakit peninggalan niku nggih. Terus jangan memperbanyak bicara, akeh omong ngoten. Kalau akeh omong niki wala yuksirul kalam. Nggih, yusul harus. Jati ojo musyawarah. Oh, ora ada musyawarah. Meneng wae gak usah ngomong, gak kena ngomong. Apa mulia? Nah ini kayak yurisul haros, nggak ada bisu. Anak yang duwe anak ini bisu.